Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Di sini saya akan membahas soal mengenai mekanika fluida. Bagi teman-teman yang baru nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya channel ini dapat berkembang. Oke teman-teman, di sini sudah ada soal di mana pada pipa saluran air bawah tanah memiliki gambar seperti berikut. Di sini saya akan menggambarkan gambarnya. Oke, katanya ada sebuah pipa saluran air bawah tanah. Kita bisa menggambarkannya seperti ini. Nah, ini dilambangkan dengan air atau airnya yang keluar dari pipa. Kemudian ini kita lambangkan dengan tanahnya, dan ini adalah pipanya. Oke, ini di sini merupakan A1. Sedangkan di sini adalah A2, yaitu pipa kecil. Oke, jika luas penampang pipa besar adalah 5 meter kuadrat, luas penampang pipa kecil adalah 2 meter kuadrat, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per second. Nah, kita disuruh untuk menentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Nah, setelah kita membaca soal ini, kita mengetahui bahwa soal ini terkait dengan persamaan kontinuitas. Nah, di mana kita mendapatkan rumus A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, setelah itu kita dapat memasukkan di mana A1 kita mengetahui A1-nya yaitu 5. Kita masukkan angka-angkanya saja karena sudah terdapat rumus. Dan V1 di sini diketahui adalah sebesar 15 meter per second. Nah, kita tuliskan 15 sama dengan karena V2-nya tidak diketahui, maka A2 tadi diketahui sebesar 2. Kata kita masukkan 2 V2. Nah, kemudian kita dapat menghitung dengan V2 sama dengan, kita tinggal mengkalikan saja. Kita kalikan seluruhnya, jadi menghasilkan 37,5 meter per second. Oke. Nah, jadi kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil adalah 37,5 meter per second. Nah, oke teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 2, yaitu terdapat soal Udin mengisi ember dengan kapasitas 20 liter dengan air. Kemudian jika peluas penampang keran dengan diameter D2 adalah 2 cm pangkat 2 dan kecepatan aliran keran tersebut adalah 10 meter per second, tentukan A debit air, kemudian B waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Di sini kita dapat melihat gambarnya.
Kemudian kita langsung saja menjawabnya di mana A2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, yaitu itu sama aja dengan 2 cm pangkat 2. Kemudian lanjut pada V2, di mana V2 tadi yaitu 10 atau kecepatan alirannya yaitu 10 meter per second. Nah, kita masuk pada debit air, di mana debit airnya Q sama dengan A2 V2, yaitu kita masukkan saja A2 nya tadi 2 kali 10 pangkat minus 4, kemudian V2 nya 10 meter per second. Kemudian Q nya kita langsung kalikannya, di mana hasilnya yaitu 2 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second. Kemudian lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Nah, kita tadi mengetahuinya bahwa kapasitasnya itu 20 liter atau V-nya sama dengan 20 liter. Kemudian 20 liter itu sama dengan kita ubah ke meter kubik, yaitu menjadi 20 dikali 10 pangkat 3 meter kubik. Kemudian Q-nya yaitu debit air, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second. Kita mendapatkan rumus untuk menghitung waktu diperlukan untuk mengisi ember, yaitu T sama dengan V per Q. Yaitu kita tinggal masukkan saja, di mana V yaitu 20 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per 2 kali 10 pangkat 3 meter kubik per second. Nah, ini hasilnya ini nanti yaitu ini mendapatkan hasil yaitu 10 second. Nah, oke, lanjut pada soal berikutnya, di mana di sini terdapat pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding, seperti terlihat pada gambar berikutnya. Ini gambarnya. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1, berarti perbandingan antara penampang pipa besar dan pipa kecil yaitu 4:1. Kemudian posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter. Nah, berarti H1 nya sama dengan 5 meter, kemudian H2 sama dengan 1 meter di atas tanah, dan kemudian kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam. Nah, kecepatan air pada pipa besar ini merupakan 36 km per jam, berarti V1 sama dengan 36 km per jam. Nah, ini sama saja dengan 10 meter per second dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, berarti P1 nya 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maaf teman-teman ya, tadi ini berarti 36 km per jam merupakan V1 atau sama dengan 10 meter per second. Kemudian kita disuruh untuk mencari kecepatan air pada pipa kecil. Oke teman-teman, tadi kita berarti kita mendapatkan hasil. Kita diketahui dulu H1 tadi 5 meter, H2 1 meter, V1 sama dengan 36 km per jam. Ini sama dengan 10 meter per second. Kemudian ada V1 yaitu 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian A1 nya yaitu perbandingan pipa kecil sama pipa besar, A1 banding A2 yaitu 4:1. Nah, oke, berarti kita langsung menjawab pertanyaannya saja. Oke, di mana kecepatan air pada pipa kecil? Ini masuk pada persamaan kontinuitas, di mana A1 V1 sama dengan A2 V2, yang berarti 4, A1 ini tadi A1 tadi sama dengan 4, karena A1 banding A2 tadi sama dengan 4:1, berarti A1 merupakan 4. Kemudian V1 di sini sudah ada tadi 10 meter per second. Kemudian ada A2 nya 1, kemudian V2 nya ada
V2. V2-nya tidak diketahui, jadi hanya dibuat V2. Berarti V2-nya sama dengan 40 meter per second. Maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan air pada pipa kecil sebesar 40 meter per second. Oke, nah teman-teman, kita lanjut pada soal berikutnya, di mana terdapat soal sebuah pipa 150 mm mengalirkan 0,08 meter kubik per second. Pipa itu tercabang menjadi dua pipa, yang satu garis tengahnya 50 mm dan yang lain garis tengahnya 100 mm. Jika kecepatan dalam pipa 50 mm besarnya 12 meter per second, berapakah kecepatan dalam pipa 100 mm? Nah, teman-teman, jadi dari sini tadi sudah diketahui bahwa dB-nya atau garis tengahnya yaitu 50 mm. Jadi semuanya yang milimeter kita ganti menjadi ke meter supaya semuanya sama, teman-teman. Jadi berapakah? Jadi 0,05 meter. Kemudian lanjut ke DC-nya, yaitu tadi 100 mm. Jadi kita ganti juga ke teman-teman ke meter menjadi 0,1 meter. Kemudian lanjut ada UB, yaitu besarnya pipanya yaitu 12 meter per second. Kemudian ada QA, yaitu sebesar 0,08 meter kubik per second. Nah, apa yang ditanya? Nah, yang ditanya adalah UC-nya atau kecepatan dalam pipa 100 mm. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan di sini kita menggunakan rumus di mana QA sama dengan QB tambah QC. Nah, berarti QA-nya sama dengan, kita tinggal masukkan aja, teman-teman. Berarti QB-nya di sini yaitu 1/4 pi dB kuadrat UB tambah 1/4 pi DC kuadrat UC. Berarti QA-nya tadi udah diketahui, berarti kita tinggal masukkan aja QA yaitu 0,08 meter kubik per second sama dengan 1/4 pi-nya 3,14. Nah, mungkin kita teman-teman sudah tahu yaitu 3,14. Kemudian kita masukkan dB-nya yaitu sudah diketahui tadi 0,05 meter. Kita kuadratin. Kemudian masukkan UB-nya yaitu 12 meter per second. Kemudian tambahkan dengan 1/4. Kita masukkan pi-nya yaitu 3,14. Kemudian kita masukkan DC kuadrat yaitu 0,1 meter kuadrat. Karena yang diketahui adalah UC-nya atau kecepatan dalam pipanya, berarti tinggal tuliskan teman-teman UC gitu. Kemudian lanjut ke bawah, kita tinggal sederhanakan. Jadi menghasilkan kita tambahkan 0,02355 meter kubik per second tambah 0,00785 meter kuadrat UC. Kemudian ini kita geser, teman-teman, dimana 0,0785 kita buat ke kiri menjadi 0,00785 meter kuadrat UC sama dengan 0,05645 meter kubik per second. Nah, itu hasil penjumlahan. Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana caranya. Kemudian tinggal geser teman-teman bahwa jadi UC-nya yaitu 7,2 meter per second. Berarti kecepatan dalam pipa 100 mm yaitu 7,2 meter per second.